Kenalkan, nama saya Muhammad Farizadwara Putrauni dengan NIM 119140201. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok RBL Telepon Konvensional Sederhana. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi tentang telepon konvensional tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Deborah Yohana Natania, NIM 119220131. Perkenalkan, nama saya Hendro Paul Sialahi, NIM 119140166. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Salmadal Holir, NIM saya 119220176. Nama saya Muhammad Nafis Akmalul Syifa dengan NIM 119140135. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Sebelum era penemuan telepon, manusia jika ingin berkomunikasi jarak jauh harus melalui cara tradisional, yakni kurir atau dengan merpati. Kemudian, sejarah mencatat percobaan pertama telepon kaleng dilakukan oleh Robert Hooke, seorang fisikawan dan polimet asal Inggris. Hooke bereksperimen dengan transmisi suara menggunakan kawat. Awal tahun 1667, Hooke berhasil membuat telepon kaleng. Telepon kaleng pun tidak lagi dijual secara komersial. Telepon kaleng justru populer di lingkungan pendidikan. Di sekolah-sekolah, telepon kaleng diajarkan sebagai salah satu alat bermain sekaligus belajar akan prinsip gelombang suara. Tujuan dari RBL kami ini yang pertama adalah agar kita dapat mengetahui konsep dasar dari gelombang bunyi. Lalu, untuk mengetahui penerapan dari gelombang bunyi pada telepon konvensional sederhana. Dan terakhir tentunya untuk mengetahui kegunaan telepon konvensional sederhana pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan alat kami dengan materi fisika pada semester ini. Jadi alat kami ini memiliki keterkaitan dengan materi gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan rambatan melalui getaran yang merambat melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Dan juga berdasarkan rambatannya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang bunyi masuk ke dalam gelombang mekanik. Gelombang bunyi hanya dapat merambat melalui medium seperti zat padat, zat cair, dan udara, tetapi tidak dapat merambat melalui medium ruang hampa. Dalam menggunakan telepon kaleng, benang digunakan sebagai medium suara diregangkan sampai lurus dan kencang. Hal ini bertujuan untuk memfungsikan benang sebagai medium yang dapat mengantarkan gelombang bunyi. Cara penggunaan telepon konvensional ini yaitu penelpon pertama harus berbicara melalui bagian kaleng yang telah dibuka tutupnya. Kemudian suara akan merambat melalui benang yang telah ditegangkan tadi. Lalu penelpon kedua harus mendekatkan bagian kaleng yang telah dibuka ke telinganya agar dapat mendengarkan suara dari penelpon pertama. Jadi, letak keterkaitan alat kami itu ada di perambatan gelombang bunyi pada benang yang ditegangkan. Pertama, sediakan 2 kaleng logam atau kaleng susu yang nanti akan digunakan sebagai pesawat telepon. Setelah itu, sediakan benang wol atau tali pasur yang akan digunakan sebagai kabel telepon. Kemudian, sediakan pisau, paku, dan palu yang akan digunakan untuk melubangi kaleng. Lalu, siapkan satu batang lidi atau 2 paper clip yang akan digunakan untuk menahan benang di kaleng dan gunting yang akan digunakan untuk memotong benang. Silakan atap atau alas kaleng susu menggunakan pisau dan palu. Kemudian, buat satu lubang kecil di tengah-tengah atap atau alas yang tersisa dengan paku. Lalu, potong benang wol dengan panjang minimal 5 meter. Kemudian, masukkan benang melalui benang kecil tadi untuk menghubungkan kaleng satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ikatlah dengan patahan lidi atau bisa juga menggunakan paper clip. Jadi yang kelima adalah kesimpulannya, yaitu kita dapat mendengar suara karena adanya gelombang suara yang merambat di udara. Pada telepon kaleng ini, gelombang suara merambat melalui benang yang ditegangkan. Sedangkan pada benang yang direnggangkan atau dikendurkan, kita tidak akan dapat mendengar suaranya, karena tidak ada gelombang suara dari sumber suara yang merambat melalui benang ke penerima suara atau pendengar.
Semakin kencang benang kita tegangkan, maka gelombang suara dari sumber suara yang merambat melalui benang ke penerima suara atau pendengarnya akan semakin jelas juga. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah. Sampai jumpa lain waktu.